Pemberlakuan jam malam dan penyekatan di beberapa ruas jalan di Kota Banjarmasin diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Petugas yang berjaga saat melakukan penyekatan merupakan petugas gabungan polisi, TNI, dan Dishub. Semua pengendara baik motor atau mobil yang hendak memasuki Kota Banjarmasin akan wajib menjalani pemeriksaan KTP, surat vaksin, atau surat kesehatan swab antigen. Bagi pengendara yang tidak melengkapi surat yang sudah ditetapkan sebagai aturan selama PPKM level 4 akan diminta petugas untuk putar balik. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Post, Apung, yang akan menyampaikan laporan. Halo Apung. Halo, Apung, bisa mendengar saya? Ya, halo. Ya, Apung, bisa Anda informasikan dalam rangka apa pemberlakuan jam malam ini diberlakukan di Banjarmasin? Jadi pemberlakuan jam malam di Kota Banjarmasin ini terkait dengan pemberlakuan PPKM level 4 yang sudah berlangsung sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk di Banjarmasin sendiri itu pemberlakuan PPKM terus-menerus diperpanjang. Nah, jadi saat pemberlakuan PPKM untuk di bulan Agustus ini, sepertinya di Kota Banjarmasin juga diberlakukan penyekatan sejumlah ruas jalan yang ada di pusat kota serta jalur masuk ke ibu kota provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, serta pemberlakuan jam malam yang diberlakukan itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Nah, saat pemberlakuan jam malam itu petugas berjaga-jaga di pusat kota sama ini di pintu-pintu masuk Kota Banjarmasin, yang mana untuk masyarakat yang mau memasuki Kota Banjarmasin itu menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 itu wajib menunjukkan KTP, surat vaksin, sama ini surat kesehatan antigen. Seperti itu, Mbak Dea. Ya, oke. Berdasarkan informasi yang Anda himpun, Apung, ada berapa titik yang dilakukan penyekatan oleh petugas di Kota Banjarmasin? Jadi untuk titik penyekatan sendiri itu di perbatasan seperti di perbatasan Kabupaten Banjar dan Kota Madia Banjarmasin itu ada di 3 titik. Salah satunya di Sungai Lulut, yang kedua di pintu masuk Jalan Ayani kilometer 6 Banjarmasin, yang ketiga itu di Jalan Lingkar Selatan, yang mana itu memang akses untuk menuju Kota Banjarmasin. Dan satu titik lagi itu berada di perbatasan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Baritokuala, yang mana jalan tersebut merupakan akses masuk itu termasuk jalan lintas provinsi antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Seperti itu, Mbak Dea. Ya, lalu apakah sudah ada efek yang dirasakan oleh masyarakat saat pemberlakuan jam malam ini? Nah, jadi efek yang dirasakan masyarakat seperti juga di provinsi-provinsi lain, mereka menganggap pemberlakuan jam malam ini sangat, terutama itu pelaku UMKM ya, itu mereka sangat dirugikan karena apa? Keterbatasan mereka untuk ini menggelar usaha itu jadi terbatas. Nah, jadi untuk PPKM sendiri di Banjarmasin itu sudah berlangsung hampir 3 minggu, kalau nggak salah 3 minggu lebih. Jadi mereka sangat merasakan dampaknya, terutama pelaku-pelaku usaha ya, pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah, pelaku usaha mikro itu mereka sangat merasakan dampaknya karena dari segi penghasilan mereka sangat merasakan, bahkan ada pelaku UMKM yang dari awal itu menutup usahanya. Jadi mereka awal diberlakukan PPKM mereka sangat mendukung ya, karena saat ini terus-menerus diberlakukan PPKM, akhirnya mereka juga merasakan bagaimana dampak yang dirasakan gitu ya, terutama dari segi penghasilan, sedangkan mereka ada tuntutan untuk memberikan gaji kepada karyawan-karyawan mereka. Seperti itu, Mbak Dea. Iya, lalu sebenarnya apa faktor yang menjadikan PPKM level 4 di Banjarmasin masih terus diperpanjang? Nah, jadi pemberlakuan
PPKM level 4 yang terus diperpanjang di Kota Banjarmasin ini karena peningkatan drastis ini orang yang terpapar virus COVID-19. Nah, bahkan di Kota Banjarmasin sendiri dalam 1 bulan terakhir ini lalu lalang mobil ambulan itu hampir nyambung ya dari pagi ke pagi, itu tidak ada henti-hentinya. Berarti kan orang yang terpapar COVID ataupun orang yang meninggal karena COVID itu memang mengalami peningkatan drastis di Kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk menekan penyebaran itu pemerintah setempat melakukan PPKM terus diperpanjang. Ya, baik. Terima kasih rekan Apung dan tadi juga rekan kami Tribuners sudah melakukan wawancara bersama seorang pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, Happy Bima. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Nah, di depan saya ada salah satu pelaku UMKM di Kota Banjarmasin yang akan memberikan sedikit komentar terkait pelaksanaan PPKM hingga menerapkan sistem jam malam di Kota Banjarmasin. Jadi menurut Mas Happy, pemberlakuan jam malam di Banjarmasin seperti apa? Ya, menurut saya kalau pemberlakuan jam malam untuk pelaku usaha itu menjadi rancu ya kalau di Kota Banjarmasin, karena ya mungkin di kota-kota lain juga peraturan jam malam itu untuk apa gitu ya. Kalau untuk pelaku usaha, apakah pagi, siang, dan sore itu tidak ada terdampak dengan COVID? Apakah COVID juga hanya akan kena pada saat malam hari gitu ya? Akan menjadi tidak relevan ketika jam malam itu diberlakukan ke pelaku usaha yang kafe misalnya. Walaupun pengunjung sudah berkurang, kita juga memberlakukan take away gitu ya. Apa jadinya? Apa bedanya kalau cut loh? Oke, Mas. Ya, sebenarnya kan aktivitas yang ramai itu malah di pasar-pasar tradisional di pagi dan siang hari gitu ya. Apakah memang efektif ketika pemberlakuan jam malam itu diberlakukan untuk kafe-kafe yang beroperasi pada malam hari, sementara pengunjung juga sangat menurun sekali gitu.